Aduh, saya lapar banget, Mbak. Saya belum sarapan dari pagi. Di sini nasi-nasian ada apa, Mbak? Ada. Nasi apa? Ada carbonara rice. Carbonara rice cakep tuh, sama jus strawberry ya. Saya lapar. Saya mau ngobrolin politik sama dua narsum saya ini sebelum mereka datang. Sekarang ya, Mbak. Karena hari ini saya akan ngobrol sama dua narasumber nih. Yang pertama ada Kang Maman. Beliau adalah Kang Maman Imanul Haq ya. Beliau adalah jubir dari tim kemenangan Jokowi Ma'ruf. Dan juga ada Bang Andre Rosiade selaku jubir BPN dari Prabowo Sandi. Wah, hari ini pokoknya obrolannya ya berat-berat asoy gitu deh. Ya salah satunya kemarin tuh video yang viral salah baca nama pas lagi doa oleh Kiai Haji Mahmud ini kan. Nah, ini nih videonya nih. يا الله هذا يعني الرئيس هذا الرئيس ربه اجعل هي الى المرة الثانية نائلا على اصواتك في الغائبة يا ارحم الراحمين. Ada Pak memang Pak Jokowi. Pak Jokowi itu alibah ikhtiyari. Ya. Jadi saya kalau kumpul sudah tua, saya umur 90. Jadi ini saya dengan ini saya menjadi siapa yang ada di samping saya agar kepada Jokowi. Barangkali ada pesan Mbah yang mau disampaikan untuk para santri. Ya pasti. Okay. Saya sampaikan supaya bisa santri-santri itu ya ikut Kiai. Jadi ini Pak Jokowi, orang Jawa dan Islam dan saya yakin ini akan menjadi besarnya Islam dan besarnya kemakmuran bangsa. Itu sak mangke petetah kagem santri Mbak, pilih Mbak, kagem Pilpres. Ya harus ya ikut saya kan. Nggih. Datang Pak Jokowi. Ya Pak Jokowi ya siapa lagi? Nggih. Yang mendamping saya ke Pak Jokowi. Nggih. Pangastenipun Mbak. Nggih. Matur nuwun Pak Presiden. Iya. Ya kan? Nah tuh, sekalian ntar pengen ngobrolin itu. Dan penting banget nih hari ini untuk kamu yang masih puber politik, belum menentukan mau pilih 01 apa 02. Hari ini kita akan coba cari perbedaannya. Apa sih yang ngebedain tim Jokowi Ma'ruf dan juga tim Prabowo Sandi untuk Indonesia ke depannya ya. Makanya nonton Generasi Mecin hari ini supaya tercerahkan dan bisa menentukan di 17 April nanti. Oke, Mbak, cepetan Mbak, lapar Mbak. Oke, mantap. Kita sudah kedatangan, wah ini dia nih, dua narsum yang akan diajak ngobrol seru seperti hari ini. Ada Bang Andre dan juga Kang Maman. Bang Andre, selamat siang. Kang Maman, silakan duduk, langsung duduk aja. Siap. Langsung duduk. Siap. Mau pesan minum dulu. Ini kita akan banyak saling bertukar pikiran di sini. Iya kan? Silakan kalau Kang, Bang Andre. Aku teh tawar. Teh tawar. Saya jus melon deh. Sebagai politisi kita harus jaga kesehatan juga. Waduh, iya bagus. Saya minum jus. Baru pulang dari dapil kecapean. Baru balik nyampe Baru balik tadi malam. Oke. Kok Maman dapil deket ya? Iya. Bang Andre dapil di mana Bang? Sumatera Barat. Satu. Oh, Sumatera itu ada Padang. Ada 11 kota kabupaten. Mentawai, Padang, Pesisir Selatan, Kota Solo, Kabupaten Solo Selatan. Mantap Solo. Padang Panjang, Tanah Datar, Saulunto, Sijunjung, Damasraya. Ada 11 kota kabupaten. Luas daerah. Wih, sampai Mentawai sampai nyebrang pulau berarti itu Bang Andre ya? Sampai nyebrang pulau. Waduh, tapi update tetap terus ya, berita-berita di sini tetap update ya? Insya Allah saya Jumat, Sabtu, Minggu ke dapil, Senin sampai Kamis bertugas sebagai juru bicara. Nah, sebelum saya nanya Bang Andre ke Kang Maman dulu. Iya. Klarifikasi dulu mungkin soal yang video yang udah rame banget kemarin, ada yang dipotong, ada versi panjang, ada yang masuk di kamar. Soal video salah baca doa atau salah nyebut nama sebenarnya Kang Maman, itu gimana sih? Ya, yang pertama tentu posisi Mbah Maimun adalah posisi sentral ya, sebagai sepuh yang didatangi oleh semua tokoh bangsa. Pak Prabowo pernah datang, Pak Jokowi berkali-kali datang. Nah, ketika beliau diminta doa dan terucaplah kata Pak Prabowo, lalu ada lagi doa selanjutnya untuk Pak Jokowi. Intinya sih sama ya. Kalau kita baca terjemahnya itu dia menginginkan bangsa ini memang menjadi bangsa yang maju, bangsa yang tenang, tentram, damai gitu.
termasuk para pemimpinnya diberikan juga kekuatan. Kita tahu kan pemimpin bangsa ini ada yang jadi presiden namanya Pak Jokowi, ada yang jadi penantang calon presiden abadi namanya Pak Prabowo. Oh, ini tapi yang rame dari Bang Andre ini temennya bikin puisi Bang soal itu doa gitu gimana Bang? Sebenarnya apa yang terjadi sih Bang? Jangan emang beneran dukung Pak Jokowi Bang? Nah, jadi gini, yang jelas Mbah Maimun itu kan mungkin saja ada Pak Jokowi di sebelahnya, tapi kan kita lihat nurani beliau ya, alam bawah sadar beliau memang ingin mendukung Pak Prabowo. Dan sebelum Pak Jokowi datang itu 29 September 2018 Mbah Maimun juga baca doa yang sama. Oke. Nggak salah itu. Nggak salah. Nggak salah sama sekali. Bahkan waktu Pak Prabowo berpidato, Mbah Maimun menikmati, mendengarkan, bahkan sampai bertepuk tangan Pak Prabowo berpidato. Jadi bedanya sama kunjungan Pak Jokowi ke teman Pak Maimun? Ya pertama doanya salah. Yang kedua kita nggak lihat ekspresinya Mbah Maimun mendengarkan pidato Pak Jokowi sampai senyum, tertawa, sampai akan tepuk tangan. Reaksi ya? Reaksinya. Lalu juga setelah Pak Jokowi pulang, banyak santri kita lihat pasang angka 2 kan, video-videonya beredar. Intinya apa? Intinya saya lihat ya, tidak, pertama Bang Fadli tidak ada maksud, tidak ada keinginan untuk menghina Mbah Maimun ya. Ini rame karena memang ada upaya sistematis terstruktur ingin membenturkan Bang Fadli dengan Mbah Maimun. Ada yang menggoreng-goreng, teman-temannya Kang Maman inilah yang ingin menggoreng-goreng. Dan cara menggoreng ini itulah yang saya sampaikan kemarin. Cara-cara teman-teman Kang Maman ini persis cara-cara propaganda ala Rusia. Waduh, menyebarkan hoax, berita bohong untuk mengadu domba Mbah Maimun dengan Bang Fadli. Bang Fadli sudah menjelaskan bahwa beliau menghormati Mbah Maimun, bahkan pasang picture bersama Mbah Maimun dengan Bang Fadli. Tidak ada maksudnya. Kau yang disebut oleh Bang Fadli itu kan bukan untuk Mbah Maimun, tapi ditujukan untuk temannya Kang Maman, sang maklar doa, sang perevisi untuk maklar untuk merevisi doa. Untuk siapa nih spesifiknya, untuk siapa? Ya temannya Kang Maman yang melakukan lobby untuk merevisi doa itu. Itu yang ditujukan kau itu oleh Bang Fadli. Dan ini clear, jelas, terang benderang. Tapi ini coba digoreng sedemikian rupa supaya ingin membenturkan antara Kiai dengan Bang Fadli, Mbah Maimun dengan Bang Fadli. Dimulailah digoreng-goreng, lalu ada pengerahan massa, lalu statement-statement dari teman-temannya Kang Maman, disiram bensin terus Bang Andre, disiram bensin ya, supaya harapannya ini bisa menurunkan elektoralnya Pak Prabowo. Ini biasalah strategi propaganda Rusia. Kita coba tanya lagi, benar Kang Maman, ini isu yang ya bagus nih untuk kita pakai nih untuk ngegerus elektabilitas Pak Prabowo. Kalau saya melihat ya, saya kebetulan menghabiskan waktu pendidikan saya di pesantren. 6 tahun saya di Bandung, lalu ke Pekalongan, lalu ke Pati, ke Kajen, lalu terakhir di Taman Beras di Jombang. Jadi saya tahu persis bagaimana sensitivitas seorang santri ketika ulamanya, gurunya itu disakiti. Jadi nggak mungkin ada yang menggoreng karena santri itu lebih independen. Saya dari PKB ya, di PKB, tetapi ke PKB-an saya itu dibanding kesantrian saya lebih kuat santrinya, sehingga ketika ada kiai yang dituduh seperti itu, kita akan marah dan tidak bisa dimobilisir, karena kalau yang memobilisir siapa kita nggak tahu kan, nggak mungkin. Nah oleh sebab itu menurut saya Fadli memang harus agak hati-hati ketika dia menulis puisi apapun, karena terasa yang merasakan itu kami santri, bahwa ini puisi ini tertuju kepada Mbah Mun, bahwa kau di sana itu sangat menyakiti guru kami yang kami cintai. Dan tentu reaksi spontan dari masyarakat santri kalangan pesantren ini bukan hanya dari kalangan di pesisir Pulau Jawa di mana Mbah Mun di sana berada, tapi hampir seluruhnya, termasuk kemarin kita tahu di Sukabumi, lalu juga di tempat saya ada berapa puluh ribu orang berkumpul. Intinya itu, mari kita jadikan ulama dan kiai itu sebagai panutan. Mari kita jadikan kiai dan ulama itu diambil ide dan gagasannya, bukan hanya sekedar food getter. Apalagi dijadikan komoditas, baik komoditas politik atau komoditas puisi atau apapun. Menurut saya saatnya kita menempatkan posisi ulama itu betul-betul pada posisi yang maqamam mahmuda,
tempat yang menjadi uswah dan kudwah kita dalam beragama dan berbangsa bernegara. Oke, kalau nggak ada kamera tuh, sebenarnya Mbak Mun itu ke Pak Prabowo atau ke Pak Jokowi, Bang Andre? Ya biarlah Mbak Maimun, saya yang disampaikan oleh Kang Maman benar bahwa kita harus menghormati ulama, menghormati kiai, kita harus menjaga, meletakkan beliau jangan menjadi komoditas politik seperti Pilpres ini bagaimana Pak Kiai Ma'ruf dijadikan komoditas politik oleh Pak Jokowi gitu. Ada indikasi seperti itu ya untuk kepentingan pemenangan Pilpres gitu kan. Itu kan setujunya gitu Kang. Ya lu sama kita kalau saya dengan Bang Andi itu setuju ya. Jadi termasuk ini banyak setujunya ya. Ya, termasuk bikin istimewa ulama tapi ulamanya nggak dipakai referensinya kan sama-sama aja. Jadi ini pakai istimewa ulama sini, yang pakai ulama justru kubu sana ya. Jadi ya, kalau saya dengan Bang Andi itu banyak sepakatnya. Jadi gitu Pak. Jadi apa namanya? Bagaimana jangan menjadi komoditas politik kan kasihan. Bahkan juga ulama itu harus dihormati, dijaga. Jangan sampai kemarin juga ulama seperti Ustadz Slamet Ma'arif dijadikan tersangka. Padahal kan menarik ya, beliau datang untuk tablik akbar tanpa pernah menyebutkan, ayo milih Prabowo Sandi gitu, nggak ada. Lalu tidak ada penyampaian visi dan misi, bahkan citra diri tidak ada, tapi dijadikan tersangka. Coba gubernur, wali kota, bupati, bahkan kepala desa, kalau di kampung saya ada wali negari, dukung terbuka Pak Jokowi, bahkan pakai tanda pangkat, aman-aman saja. Case Pak Ustadz Slamet Ma'arif, Ketua Alumni Persaudaraan Alumni 212 dijadikan tersangka. Gara-gara hadir tablik akbar di Solo yang menurut saya tablik akbar ini dalam tanda kutip ya, apa namanya, memalukan bagi incumbent. Seberapa penting sih restu kiai untuk sebuah kemenangan Pilpres? Mungkin dari Kang Maman dulu kan. Kalau saya tentu menempatkan ulama, kiai, apalagi pengasuh pondok dan tokoh senior seperti Mbah Mun itu menjadi hal yang sangat penting dalam berpolitik. Bukan sekedar giternya ya, tetapi karena moralitas kita dalam berpolitik itu penting. Kejujuran, tidak boleh ada hoax, tidak ada fitnah. Itu menjadi bagian penting, sehingga saya meminta Jokowi untuk hadir di kiai-kiai. Saya pernah mendampingi di 2014 itu, datang ke 15 ulama besar dengan Jokowi. Tapi saya wanti-wanti ke Jokowi, jadikan ulama dan kiai itu sebagai spirit untuk membimbing kita dalam memangku pemerintahan ini, bukan sekedar foot getter. Sehingga apapun yang terjadi, kita dari awal udah nawai itu niatnya adalah memohon doa restu dan juga memohon nasihatnya, dan tentu memohon juga pengawalan dari kiai-kiai itu, sehingga dalam kita mengambil kebijakan tidak menyimpang dari apa yang diamanatkan kepada Jokowi. Oke, habis ini kita mau ngobrolin yang konon dari beberapa survei hasil elektabilitas Pak Jokowi di kalangan umat Islam justru turun. Apakah ini gara-gara kejadian kriminalisasi yang disebut sama pihak Bang Andre? Ya Bang Andre ya. Nanti kita bahas bakal balik lagi, jangan kemana-mana, tetap di Generasi Mecin.